Gini rasanya hidup di negara yang punya banyak prestasi di ASEAN. Juara satu pengangguran tertinggi di ASEAN, 7,28 juta orang. Juara satu IQ terendah di ASEAN, rata-rata 93,2. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini bukti pengangguran. Indonesia adalah pengimpor babu terbanyak di dunia. Ini bule sampai turun tangan, SDM warga kita patut dipertanyakan. Bila Malaysia bersuara di hadapan Donald Trump, dunia akhirnya mendengar. Iyalah, kalau tak cakap Indonesia utang bank tak boleh bayar. Malaysia banyak utangnya sama Indonesia ya. Katanya ringgit kaya. Aduh, hai fakta mana kau pungut ni? Indonesia ini adalah juara di ASEAN, mengalahkan Malaysia. Pasal benda ini, geng. SDM rendah, IQ rendah, pengangguran rata-rata, negara termiskin, dan lain sebagainya. Malaysia kalah dengan negara Indonesia. Jadi, para penghina Malaysia tentunya bangga dengan prestasi Indonesia tentang hal ini ya, geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video bila Malaysia bicara kepada Donald Trump, dunia mendengarnya, dan Indonesia tidak mau kalah nih, geng ya. Indonesia juara di ASEAN, geng. Nah, mengalahkan Malaysia nih, geng. Pasal apa? Pasal SDM rendah, IQ di bawah rata, terus mentality terus, dan lain sebagainya. Malaysia kalah, geng, dengan Indonesia. Tentunya kalian sebagai rakyat Konoha tentunya bangga dengan hal ini. Pastinya daripada geng-geng yang tidak suka dengan Malaysia, kalian bangga tentang prestasi tentang hal ini, kayak gitu ya, geng ya. Gak usah banyak basa-basi, gak usah banyak cincong. Kita lihat, simak saja. Ini bukan kata Ikinya, namun kata dari konten kreator, YouTuber, ataupun influencer daripada orang Indonesia sendiri yang mengatakan seperti itu. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silakan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Bang, apa bener Indonesia punya banyak prestasi yang top global? Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Jadi gini rasanya hidup di negara yang punya banyak prestasi di ASEAN. Juara satu pengangguran tertinggi di ASEAN, 7,28 juta orang. Juara satu IQ terendah di ASEAN, rata-rata 93,2. Juara satu kandungan BBM terkotor di ASEAN, kandungan sulfur 500 ppm, standar internasional 50 ppm. Juara satu internet termahal di ASEAN, Rp6.809 per Mbps per bulan. Juara dua kemiskinan tertinggi di ASEAN, lebih dari 172 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan global. Itu data Bank Dunia sih. Kalau data BPS beda lagi. Nah, kalau kamu perhatiin, tiap postingannya ini ada screenshot artikel beritanya. Berarti valid nih datanya. Kita juara satu pengangguran tertinggi, IQ terendah, kandungan BBM paling kotor, internet termahal, dan juara dua kemiskinan tertinggi. Saatnya kita ngeluarin meme The Simpsons favorit saya. Ya Allah, kenapa aku WNI? Netizen aja komen. Kalau soal kalah kita menang. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begini? Saya cek kata dan Kompas. Negara kita memang banyak prestasi-prestasi kayak tadi. Kalau ditanya kenapa sih, saya juga nggak ngerti. Bukan kapasitas saya, dan jawabannya terlalu kompleks. Tapi di waktu yang sama, kata data bikin ini nih. Negara dengan pengendalian korupsi terbaik di dunia, Indonesia masih minus. Berarti cara kita ngeberantas korupsi masih kurang. Nah, saking tingginya korupsi, Metro TV sampai bikin Liga Korupsi Indonesia. Ada listnya begini nih, mana yang korupsinya paling gede. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak nih korupsi sama prestasi-prestasi tadi? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini bukti pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor, dan kemiskinan yang gak pernah turun pangkat. Kalau ini mau disebut sebagai juara, ya juara dalam memproduksi alasan. Karena pemerintah kan bilang bahwa ekonomi itu bertumbuh, padahal yang bertumbuh itu kan cuma utang dan kesenjangan. Pemerintah bilang bahwa rakyat itu makin sejahtera, padahal yang semakin sejahtera justru hanya lingkaran kekuasaan aja. Kalau ini yang namanya Indonesia maju,
Mungkin yang maju itu bukan ke depan, tapi ke jurang. Satu lagi. Indonesia adalah pengimpor babu terbanyak di dunia. Tingkat IQ Indonesia terendah di Asia. Memang orang Indonesia IQ dia di bawah rata-rata. Ini bule sampai turun tangan, SDM warga kita patut dipertanyakan. Jadi kalau kalian gak tahu, kemarin tuh di Jakarta, lebih tepatnya di daerah Kemang, itu banjir parah cuy. Nah waktu hujannya udah reda dan banjirnya agak surut, itu kan orang-orang berlalu lintas lagi tuh. Cuma ya gitu, gak tertib cuy. Ini kalian bisa lihat sendiri lah, acak-acakan banget dah. Pada pengen pergi duluan apa gimana ya? Dan saking parahnya, ini bule sampai ngatur lalu lintas loh. Pengambil video ini pun keheranan sampai bilang segini banyaknya orang yang ngatur lalu lintasnya bule. Berarti kan bule pun sampai gedek ngelihat gak tertibnya warga kita ketika sedang berkendara. Oh iya, netizen-netizen juga pada nanyain polisinya pada kemana. Soalnya harusnya kan mereka yang ada di sana untuk ngatur lalu lintas. Ini malah masyarakat udah gitu bule lagi. Dan ya, tanggapan kalian gimana? Miris sekali, geng. Indonesia ternyata banyak prestasinya. Ikinya tidak bisa berkata-kata apa bila dipukul dengan fakta yang menyakitkan dada. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Udah SDM rendah, IQ rendah. Dan, aduh, ditambah tadi sama Kak Nurul, pengimpor babu terbanyak. Ya Allah, ya Rabbi, lengkaplah sudah negara ini. Koruptor di mana-mana. Mentality. Aduh, banyak miskin, negara miskin. Aduh, ya Allah. Tapi, bila dibagi fakta, orang-orang ini tak mau sadar. Orang-orang ini tidak mau terima. Orang-orang ini malah marah. Sebetulnya kita perbaiki diri. Supaya ke depannya gimana Indonesia. Bukan malah, aduh ya Allah, bukan marah. Kita selaku konten kreator kayak itu. Bukan menjelekkan, bukan merendahkan, bukan pengkhianat ataupun menjilat. Namun kita lagi iri kepada negara Malaysia. Yang kita sudah tahu. Kalau ingin pergi Singapura, oh ternyata Singapura lebih kayak gini. Kita tidak sedang, oh Brunei seperti ini, oh Thailand seperti ini. Kita sudah tahu keadaannya. Dan jadi ikinya yang sudah pernah di Malaysia, ikinya sudah tahu keadaan di Malaysia versus di Indonesia seperti apa. Jauh, bos. Apalagi ini bagi fakta. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Oke, kita beralih ke topik lagi, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, yang buat kalian akan sakit dada lagi nih. Minum obat banyak-banyak, geng. Jom kita simak bersama-sama. Bila Malaysia bersuara di hadapan Donald Trump, dunia akhirnya mendengar. Dalam dunia yang dikuasai kuasa-kuasa besar, Malaysia memilih untuk tidak tunduk, sebaliknya berdiplomasi dengan maruah. Di sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini yang ke-47, kita dapat lihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersemuka sendiri dengan Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump. Ada yang menuduh Malaysia mengalah apabila menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika. Namun hakikatnya itulah seni diplomasi, berunding tanpa menggadaikan prinsip. Kita berbincang soal nadir bumi, semikonduktor dan keselamatan maritim. Tetapi Amerika tidak mampu menghalang Malaysia daripada bekerjasama dengan China ataupun Rusia. Malaysia kekal bebas, berkawan dengan semua dan tidak menjadi alat kepada sesiapa. Namun, di sebalik meja rundingan itu, Datuk Seri Anwar membawa sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu isu suara Gaza. Dalam pertemuan empat mata, beliau menuntut penghentian serangan dan menegaskan keperluan pelan damai yang adil untuk Palestin. Itulah keberanian sebenar bercakap benar di hadapan kuasa besar. Diplomasi bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kekuatan bangsa yang berfikir dan juga berani. Namun persoalannya, dalam dunia yang bergolak hari ini, adakah kita sedar bahawa lidah yang benar itu kadang-kadang lebih tajam daripada senjata? Kongsikan pandangan anda, adakah diplomasi Malaysia hari ini sedang mengangkat maruah bangsa ke pentas dunia? Korang, saya nak tunjuk sesuatu. Hanya di Malaysia yang korang akan jumpa jualan tapi tak ada orang. Diorang akan cuma letak QR code dan tabung dekat jualan diorang. So duit akan masuk dalam QR code atau dalam tabung diorang.
Tapi jualan diorang tak akan hilang. Ada dekat situ je. Tak percaya mes satu dia. Tengok. Sporting gila orang-orang dekat sini weh. Gila lah diorang main tinggal macam tu je. Oh my god. Oh my Ni dah god. habis lah. Tu dah habis. Tinggal berapa lagi? Kan dah cakap. Korang tak percaya. Saya mula-mula nampak macam asal diorang buat macam ni? Tak hilang ke? Rupanya memang ramai orang letak dekat sana. Lepas tu setiap hari dia akan top up kalau habis. Iyalah, kalau tak cakap Indonesia utang bank tak boleh bayar. Indonesia. Indonesia. Buatlah awak abang ni. Enggak, ilmu pernah di dada. Enggak bisa ngomong Indonesia. Indonesia keren. Satu hal lagi, mata wang Indonesia memang rendah, tapi kenapa Malaysia banyak utangnya sama Indonesia ya? Katanya ringgit kaya. Aduh, hai fakta mana kau pungut ni? Laut mana kau renang ni? Dapat fakta seperti ini. Gunung mana kau daki ni dapat fakta seperti ini? Kalau nak diukur kepada hutang, hutang Malaysia ni tak berhutang pun sama Indonesia. Atau kau nak tanya aku hutang Malaysia ni lebih tinggi daripada hutang Indonesia? Aduh, hai soalan pun ke laut kau ni. Yelah, sebab Indonesia kaya kan, memberi hutang kepada Malaysia. Hutang budi, hutang nyawa, hutang apa? Aduh, kau ingat ini. Aduh. Orang Malaysia tadi geng dibuat pelik oleh pertanyaan orang Indonesia yang sangat pelik geng. Kenapa? Ya ikinya juga ikut gelak. Ya dan juga ikinya ketawa itu geng bukan masalah apa. Masih teringat ucapannya yang Indonesia ini adalah juara di ASEAN mengalahkan Malaysia. Pasal benda ini geng. SDM rendah, IQ rendah, pengangguran rata-rata, negara termiskin dan lain sebagainya. Malaysia kalah dengan negara Indonesia. Jadi para penghina Malaysia tentunya bangga dengan prestasi Indonesia tentang hal ini ya gengnya. Ya Allah ya Rabbi, negaraku ya Allah. Kenapa mentalitinya orang Indonesia tidak mau berubah? Kenapa tidak mengakui bahwa Malaysia lebih sejahtera kayak gitu ya? Mas, itu kan subsidi mas dari kerajaan dan lain sebagainya. Geng, subsidi kerajaan kepada rakyat itu enak banget, geng. Di Indonesia juga ada, namun masih dikorupsi. Kalian milih mana? Subsidi kepada rakyat, apa subsidi kepada pejabat? Itu pilihannya cuma satu, geng. Malaysia disubsidi itu memang kerjanya para pejabat untuk memikirkan gimana rakyatnya supaya sejahtera, rakyatnya supaya enak mendapatkan fasilitas setelah mereka membayar cukai, setelah mereka membayar pajak. Sedangkan Indonesia apa, geng? Lihat sendiri seperti apa. Kayak gitu ya, geng. Ya malah rakyatnya malah ya Allah, dah IQ di bawah rata-rata, SDM rendah, tambah pengangguran dan negara miskin. Aduh, habis dipukul dengan fakta itu, geng. Kita tepar, geng. Kita jatuh ke lantai. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.